Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Siti Maria, CKP Angkatan 7 Jawa Timur dari SMA Al-Islam Krian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video mengenai aksi nyata saya berbagi budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di lingkungan SMA Al-Islam Krian. Berikut saya sajikan rancangan aksi nyata dan dokumentasinya. Terima kasih. Sudah disampaikan oleh Pak Nawawi dan Pak Nawawi ada nggak hari ini? Ada Pak, tadi masih tadi sama Bu Safi. Itu silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang luar biasa, guru yang hebat dari SMA Al-Islam Krian. Tak lupa terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap staf Waka, wakil kepala sekolah beserta stafnya dan kepala SMA Al-Islam Krian yang telah menyediakan sarana prasarananya sehingga kegiatan pada siang kali ini bisa berjalan dengan lancar. Supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala untuk berdoa, menenangkan diri, melepaskan rasa lelah yang telah dari pagi tadi berkegiatan untuk supaya mendapatkan keberkahan dalam kegiatan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih berilmu daripada panjenengan sedanten, tetapi kita hari ini berbagi pengalaman. Jadi apa yang saya dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak, karena kami sudah menyelesaikan modul 1, maka kami melakukan aksi nyata untuk berbagi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu perlu ada tahapannya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ada beberapa hal prosesnya, ada harus bekerja sama dengan segala pihak. Makanya nanti hal yang akan kita cermati dalam hal ini mengenai paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti mengenai segitiga restitusi. Nah, yang perlu kita buka wacana kita mengenai paradigma belajar adalah ini pengalaman saya ketika saya berdiri sebagai guru di depan kelas, itu akhirnya saya melahirkan 4 miskonsepsi. Yang pertama, kadang saya berpikir bahwa saya sebagai guru saya itu bisa mengontrol kelas. Kemudian yang kedua, saya berpikir bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, saya juga berpikir bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter mereka. Dan yang keempat, saya berpikir bahwa ketika saya menjadi guru, saya sudah dewasa dan akhirnya bisa memaksakan kehendak saya. Tapi ternyata pemikiran tersebut itu sebuah kekeliruan. Jadi kurang tepat. Ketika guru mengontrol murid, murid akan melakukan tindakan ketika ada guru yang bersangkutan. Ketika tidak ada guru yang bersangkutan, maka tindakan positif mereka itu menjadi hilang. Atau ketika kita memberikan penguatan positif, maka yang mereka lakukan itu bukan berangkat dari dasar dirinya, tapi berasal karena ingin mendapatkan pujian, katakanlah seperti itu. Jadi apa yang ada miskonsepsi seperti itu yang selayaknya kita renungkan kembali. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, jadi budaya positif itu budaya yang istilahnya anak-anak melakukan tindakan-tindakan mereka itu secara positif lahir karena dari dalam internal diri
Silakan Bunga Muda. Ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas di benak panjenengan? Iya, terima kasih. Menurut saya disiplin di sini adalah patuh pada aturan, Bu Maria. Jadi di setiap instansi lembaga pasti ada punya aturan, dan selain sebagai warga di suatu komunitas kita harus patuh aturan dan bisa dibilang kita berdisiplin di situ. Segala macam aturan kita berusaha untuk mengikuti. Nah, begitu juga mungkin seperti di SMA Kria kita juga punya disiplin, aturan-aturan yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun yang harus diikuti anak-anak. Dan seperti itu mungkin bisa dilanjutkan dengan teman yang lainnya. Terima kasih Bunga Muda. Memang kalau kita mendengar kata disiplin, maka yang terbesit di benak kita pasti ada kaitannya dengan tata tertib, ada peraturannya. Kemudian nanti lebih jauh pasti ada keterkaitan dengan hukuman. Padahal disiplin itu tidak kemudian melekat dengan hukuman. Di hukuman itu adalah pilihan terakhir ketika kita ingin menegakkan sebuah kata disiplin. Saya lanjutkan. Jadi setelah saya mempelajari modul 1 di pelatihan guru penggerak, akhirnya saya bisa menangkap apa yang dimaksud dengan disiplin. Jadi salah satu pemikir pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan kemerdekaan. Jadi siswa kita dikatakan disiplin ketika dia bisa menegakkan dari dalam dirinya. Tidak kemudian ketika dia tidak bisa lagi melakukan self disiplin, menegakkan disiplin dari dalam dirinya, maka dia akan didisiplinkan oleh penguasa lain. Jadi ditekankan di sini bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan kata kemerdekaan tadi. Kemudian pendapat yang kedua, berdasarkan pendapatnya Diana Gosen, menyatakan bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan kata belajar. Seseorang atau siswa itu akan mengikuti suatu aliran dikarenakan dia paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti aliran tersebut. Jadi murni karena dari dorongan intrinsik, bukan dari dorongan ekstrinsiknya. Jadi kalau kita simpulkan, jadi ada keterkaitan antara disiplin dan kemerdekaan, itu poin nomor 1. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin diri itu mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, kita ini ada kaitannya sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi titik poin pentingnya itu, kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan anak-anak yang melakukan disiplin itu motivasinya dari diri internalnya. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, konsep nilai kebajikan universal itu dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada yang pertama, beriman bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi intinya kita sebagai pendidik harus bisa memotivasi anak untuk mempunyai disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, dari dalam internal dirinya sendiri, sehingga melahirkan siswa-siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya kan bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus memahami dulu motivasi perilaku manusia. Jadi
semua tindakan siswa dalam hal ini secara umum semua tindakan manusia itu didasari oleh motivasi atau didasari oleh 3 motivasi, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika siswa di SMA Al-Islam kemudian berangkat sampai di sekolah sebelum jam 7 kurang 15 menit, tapi ketika ditanya mengapa kamu kok berangkat sebelum jam 7 kurang 15, karena saya tidak mau membaca surat Al-Waqiah, Bu. Berarti dia motivasinya masih karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu Bu, karena kalau saya 3 bulan berturut-turut berlaku baik, tidak pernah terlambat, saya akan mendapatkan poin perilaku berprestasi (PB). Jadi itu motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang kita harapkan dari siswa kita itu mereka melakukan tindakan karena motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika mereka tidak terlambat sekolah, dia masuk dengan tertib, kemudian selalu mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu, itu karena menghargai dirinya sendiri. Itu poin ketiga yang sebenarnya kita tanamkan di diri anak-anak. Yaitu kalau tadi kan ada katakanlah motivasi yang pertama berkaitan dengan motivasi karena menghindari hukuman. Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman itu dilakukan secara mendadak, jadi tiba-tiba ada anak terlambat, ya sudah kalau keliling lapangan 50 kali, itu kan menimbulkan dendam di siswa, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, sebelumnya kita sudah punya peraturan, kamu terlambat, nanti akan mengenai tindak pelanggaran, mendapatkan poin negatif, dan anak sudah paham mengenai konsekuensi tersebut, itu namanya konsekuensi. Kemudian poin yang kedua tadi, motivasi melakukan suatu tindakan itu kan untuk mendapatkan penghargaan. Tapi ternyata tidak selamanya penghargaan itu bernilai positif. Kalau ini true story, kalau saya sedang mengajar kelas saya bahasa Indonesia, kemudian saya bilang, ayo anak-anakku, siapa yang mau menjawab nanti akan mendapatkan poin, maka mereka akan berebutan. Tapi ketika saya tidak memberikan poin, maka mereka tidak mau menjawab. Jadi dengan memberikan penghargaan itu bisa menghancurkan potensi mereka. Berarti apa yang paling baik? Bagaimana caranya? Yaitu kita melakukan yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini sebuah pendekatan untuk mendisiplinkan, menciptakan disiplin positif. Jadi dari disiplin positif tadi nanti akan memunculkan yang namanya budaya positif. Lah, apa itu restitusi? Bagaimana karakteristiknya? Ini poin yang pertama. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ini ada 9. Yang keenam, cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari mengomentari orang lain berubah ke mengevaluasi diri sendiri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. 8, fokus pada solusi. Yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi saya ini merasa saya akan mendolimi murid, karena ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, saya panggil, ayo berdiri di depan kelas. Ternyata itu tindakan yang salah. Karena apa? Karena mereka mencabut siswa dari kelompoknya. Jadi dia akan merasa malu, dia akan merasa gagal. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan restitusi. Nah, seperti apa restitusi akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini kaitannya yang kedua. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah restitusi
mau membangun disiplin positif, maka kita harus paham dulu motivasi tindakan manusia itu karena apa. Yang kedua, kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa berbagi pengalaman mengenai pernah menangani kasus di kelasnya tentang siswa yang bermasalah dan bagaimana cara mengatasinya. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau berbagi. Oke, silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Berdiri, silakan Pak. Nah, Lebih semangat ya. Kebetulan saya sering mendapatkan siswa yang bermasalah. Salah satunya misalnya siswa yang sering sekali tidak masuk sekolah dengan alasan yang macam-macam, mungkin sakit lah atau mungkin alasan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian tindakan atau solusi yang bisa saya lakukan antara lain itu dengan melalui pendekatan personal, baik dengan siswanya maupun dengan orang tua siswa. Dan di situ tentunya saya memberikan semacam motivasi kepada siswa bahwa untuk menggapai masa depan atau cita-cita itu perlu suatu kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melatih, menimbulkan atau memunculkan disiplin diri. Salah satunya itu. Dan yang tidak kalah pentingnya mungkin dengan saya selalu menebarkan aura positif terhadap mereka, atau boleh dibilang dengan kita memberikan contoh positif atau teladan yang baik terhadap murid. Terima kasih. Sebelum Pak Bambang kembali duduk, pernahkah saya ingin menanyakan, pernahkah Pak Bambang menanyakan mengapa kok tidak masuk sekolah? Ya, tentunya pernah. Pernah menemukan jawaban apa kira-kira Pak dari muridnya jenengan? Ya, salah satunya mungkin awalnya dia mengatakan dengan alasan kurang enak badan, dan juga mungkin ada urusan keluarga. Tapi setelah saya melakukan pendekatan secara personal dan saya berikan motivasi, akhirnya sedikit demi sedikit dia mulai mau memunculkan apa masalah yang sebenarnya terjadi. Salah satunya karena apa? Salah satunya karena mungkin yang pernah saya hadapi masalah keluarga antara lain bertemu. Ya, terima kasih Pak. Berarti dengan pendekatan personalnya Bapak berhasil menyelesaikan atau memberikan solusi pada anak tersebut. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika siswa itu melakukan bahasa kita itu tidak pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sebenarnya karena mereka tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ini ada yang bertahan hidup, ada yang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau Pak Bambang tadi mengatakan, oh murid saya beralasan karena broken home akhirnya tidak mau sekolah, berarti kasih sayang dan rasa diterimanya tidak ada. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, terus bagaimana caranya supaya mereka kembali dengan yang benar versi kita, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini saya putarkan video ilustrasi apa yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Nah, ini yang pertama, jawaban
jawaban Rijal. Jadi Rijal itu iseng ngambil bekalnya temannya Farel, kemudian dibawa lari. Terus ketika saya tanya, jadi ini asik-asik belajar kelompok kok tiba-tiba terjadi kejadian tersebut. Terus mengapa Rijal kamu mengambil bekalnya Farel? Ya karena saya suka, Farel akhirnya memperhatikan saya. Dulu kan dia cuek, karena bekalnya saya ambil, jadi dia memperhatikan saya. Berarti di sini Rijal membutuhkan kasih sayang. Dia ini kedua, jawaban kedua dari Rijal. Nah, jawaban yang kedua adalah saya suka melihat Farel tadi marah. Jadi suka melihat ekspresi temannya marah. Berarti dia kebutuhan kesenangannya berkurang atau belum terpenuhi. Kemudian ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga adalah saya senang karena Farel akhirnya merasa takut pada saya. Jadi karena merasa takut, apapun yang saya inginkan dia lakukan. Berarti di situ ada kebutuhan dasar penguasaan yang belum dia penuhi atau yang belum terpenuhi. Sebentar PPT-nya menghilang lagi. Kemudian jawaban berikutnya. Jawaban berikutnya adalah saya bosan belajar dari pagi, jadi saya iseng saja mengambil bekalnya Farel. Berarti di situ ada kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Ini yang terakhir. Saya lapar nih, makanya saya ambil bekalnya Farel. Berarti di situ ada kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini salah satu cara untuk memahami siswa kita mengapa mereka melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya melanggar peraturan di sekolah. Kita bisa memahami dari kebutuhan dasar mereka yang mana yang belum terpenuhi. Caranya berarti untuk membalikan mereka ke jalur yang benar, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Otomatis kita tidak bisa melakukan sendiri, perlu kerjasama dengan guru lain, dengan wali kelas, dengan pimpinan maupun dengan wali murid. Nah, sekarang saya meminta pendapat. Ketika Bapak Ibu guru menemukan siswa yang semacam itu iseng mengambil bekalnya teman, iseng jundu temannya, atau iseng istilahnya menjatuhkan temannya, bagaimana tindakan Bapak Ibu untuk mengatasinya atau memberikan solusinya? Saya persilakan, monggo. Pak Lutfi mungkin bisa membantu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan kalau kita mendengar masalah siswa itu tentunya sedikit. Contoh beberapa guru itu ya yang kapur karet atau gelut atau apa ini ya. Untuk saya pribadi saat ini saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Berarti siswa kita bagus semua. Kita
untuk saat ini yang kita inginkan adalah kita itu tidak fokus kepada anak-anak yang bermasalah, yang seperti problem dan lainnya. Apalagi saya nggak bisa bekerja saya, jadi kita tuh masih bisa memberikan apa itu namanya kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Ya. Karena kita itu bisa menguji beberapa hal. Kita itu adalah segmented sekali saat ini. Jadi yang kita lakukan jikanya kita itu mendirikan yang namanya blok matematika, dari matematika. Jadi anak-anak yang suka matematika itu kita fasilitasi. Jadi kita salurkan, kita salah satu kebutuhan manusia itu tadi ya pokoknya nah kalau kita itu menanamkan dari kegiatan kita itu juga menawarkan penguasaan akan bidang yang diminatinya. Terus kita juga memberikan kesenangan kepada mereka berupa mereka itu berkumpul dengan istilahnya teman-teman yang punya chemistry yang sama. Dan secara tidak langsung kita juga memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Selama ini kan yang suka matematika kadang-kadang tapi ngomong sama jadi kita nggak pernah secara otomatis kita itu memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan kita juga memberikan kebebasan juga. Jadi di matematika alhamdulillah kita itu punya beberapa guru yang speknya itu sudah jadi dosen. Saya tidak menyalip mereka, tapi ini dari pengalaman dari saya gitu. Jadi ada memang guru itu yang untuk jadi guru SMA, ada yang speknya itu spek dosen. Jadi dosen itu kan nggak kita tahu sendiri, dosen itu kan tidak pandai berkomunikasi, tapi kalau ditanya personal itu mereka itu bisa menjawab gitu. Jadi artinya mereka itu belajarnya juga bebas, bertanya juga bebas, terus materi-materi pelajaran kalau di sekolah ada itu aja. Tapi kalau mereka itu dunia matematika yang tidak pernah diajarkan di kelas itu mereka tahu dan mereka itu bebas bertanya kepada mereka dari sumbernya. Dan sekaligus juga mengajarkan mereka bertahan hidup. Jadi kalau di lapangan pekerjaan, jadi orang matematika itu bisa di sini. Nah, jadi untuk saat ini kita fokusnya masalah itu kan bukan hanya masalah yang seperti itu aja. Masalah kita itu secara pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Jadi kita itu harus memanusiakan anak-anak yang kepingin berkembang, mereka itu. Jadi kalau kita itu berkonsentrasi kepada anak yang sing bolosan, sing apa, hanya buang-buang energi kalau saya. Saat ini itu pendapat saya sejauh ini karena kita juga berfungsi anak silakan ya semua. Kita tarik dari semua. Terus anak yang pasti ya kami, terus itu lah, itu mana? Terus diajari dimotivasi, terus aku apa dengan mereka debat terus diberi pacarnya tapi jawab ini. Kok malah kayak itu, malah kayak ngerti di mana sih? Jadi kita tuh sudah punya apa ya istilahnya dari BK mengenai masalah itu bukan anak yang 10 atau 15 tahun lalu kita tangani, tapi kita itu menangani anak-anak yang aku itu ingin berprestasi apa caranya. Mereka itu sangat apa ya banyak istilahnya kondisi itu banyak. Jadi nek sing koyo rumah sing biasa sing lawas-lawas ngene wis. Ya wis padha Bu, ya kok maneh bapak nulis tak gelem kaya ibu mengkene lapo ya wae. Nah ini. Jadi kita itu ya apa kembali lagi kepada pengertian yang mendasar yaitu pendidikan adalah memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai pendidik kita itu wajib memberikan fasilitas kepada anak-anak yang ingin berkembang. Dan itu juga kami. Ya. Terima kasih sekali, luar biasa apa yang telah dilakukan Pak Lutfi bersama tim BK-nya. Jadi tadi saya menangkap 2 poin. Yang pertama, ketika menemukan siswa yang bermasalah, Anda kan Bapak
Lutfi ini cenderung ya saya biarkan saja gitu ya Pak. Kemudian yang kedua, konsentrasi ke anak-anak yang berbakat dengan cara memenuhi kebutuhannya. Jadi ada dua sisi itu. Tapi sebenarnya ya Pak, saya menggarisbawahi poin yang pertama. Yang pertama tentang saya membiarkan saja. Itu ada kaitannya dengan posisi kontrol Pak. Jadi kita sebagai pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol untuk bisa melakukan yang namanya restitusi. Jadi alangkah luar biasanya apa yang dilakukan oleh BK dengan memadai bakat-bakat atau membangun istilahnya memenuhi kebutuhan dasarnya penguasaan anak-anak. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan anak-anak yang istilahnya lebih sedikit jumlahnya. Tapi kita kan sebagai pendidik harus merangkul semua anak. Nah, untuk bisa tadi ada kaitannya dengan kebutuhan dasar. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata anak ini si A melakukan ini karena kebutuhan dasarnya itu kurang terpenuhi, maka kita bisa berperan sebagai menempatkan diri ada 5 posisi kontrol. Jadi ini tadi Pak Lutfi mengatakan membiarkan saja, berarti Pak Lutfi ini ada di posisi kontrol sebagai teman. Jadi selain sebagai istilahnya apa sebagai teman terus nggak apa-apa kamu melakukan pelanggaran, tenang saja, ada Pak Lutfi. Jadi karena juga kita itu harus lihat juga masalah yang hadapi anak-anak gitu. Jadi kesan coba itu bukan rasanya bisa fokus sama bukan. Karena memang pada dasarnya di BK itu kan keputusan ada di tangan. Jadi istilahnya ya kalau ada yang punya masalah misalkan boros sekolah, ada orang tuanya bercerai, nah kita itu siapa? Kita siapa itu? Kita juga mau apa? Kita mau juga ikut campur masalah rumah tangga juga enak juga. Terus kita juga apa? Belum tentu juga boleh masuk pilihannya itu. Jadi kita itu saling membiarkan itu tanpa harus campur. Tapi kita tuh selalu bertanya why? Kenapa? Nah, ini kenapa? Ada ini Pak. Oh iya, boleh saya masuk misalkan? Kayak saya masuk betul. Nah, itu ada kaitannya ini. Jadi kita sebagai guru itu bisa menempatkan diri, kita bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau maupun sebagai manajer. Jadi semua dari poin 1 sampai 4 itu mempunyai sisi negatif. Jadi kemudian yang paling baik itu posisinya sebagai perannya manajer. Ini contohnya. Ini true story kalau ini. Ini ada di kelas saya. Nggak bisa diputar ya. Ini videonya macet ya, jadi tidak bisa diputar. Ngambek ini ya CD-nya. Ya, saya ilustrasikan saja. Jadi misalkan kita sebagai penghukum, jadi ada salah satu anak. Ini sebenarnya videonya sudah lengkap di sini. Ada salah satu anak ketika tidak mengerjakan tugas dari pelajaran bahasa Indonesia, kemudian saya panggil. Ketika reaksi saya bilang, mengapa kok kamu tidak mengerjakan tugas, padahal teman-temanku sudah mengumpulkan semua. Kemudian si anak jawab, maaf Bu, saya ketiduran, jadi tadi malam lupa tidak mengerjakan tugas. Kemudian reaksi saya sebagai guru mengatakan, ya udah
negatifnya. Kemudian yang kedua, ketika saya tanya, mengapa kamu tidak melakukan mengerjakan tugas, dijawab sama. Karena saya ketiduran Bu, jadi tadi malam nggak sempat mengerjakan. Kemudian saya bilang, ya Allah ya Robbi, kamu tidak kasihan sama orang tuamu. Kan memasukkan di SMA Islam itu biayanya sangat mahal. Apa kamu tega membuat Bu Maria ini merasa kecewa? Jadi itu posisi saya sebagai guru itu membuat si siswa merasa bersalah. Itu ada efeknya ke psikologinya, yaitu dia akan merasa gagal membahagiakan orang lain. Kalau berkelanjutan dibiarkan, maka dia akan terpuruk terus dalam kondisi tersebut. Yang ketiga, tadi sebagai teman, nggak apa-apa, nggak usah mengerjakan, nggak apa-apa, besok lagi bisa dikerjakan. Santai saja dengan saya. Itu sebagai teman. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya adalah kita sebagai guru dekat dengan murid. Negatifnya dia merasa terlindungi dengan guru yang bersangkutan. Tapi ketika tidak ada guru yang bersangkutan, dia tidak bisa berkembang karena merasa pelindungnya hilang. Kemudian ada juga sebagai pemantau, kamu kok kemarin nggak masuk itu kenapa? Nggak ada izin, nggak ada izin atau nggak ada keterangan sakit. Aku tahu nggak? Kamu tuh sudah melanggar TP berapa? Kita kan punya yang namanya tindak pelanggaran. Oh ini Bu, TP 11. Apa konsekuensinya kalau kamu tidak masuk tanpa keterangan? Saya kena dapat minus 4 Bu. Nah itu kita sebagai pemantau. Positifnya kita sebagai guru kalau berperan sebagai pemantau itu tidak perlu marah-marah. Kita hanya mengingatkan saja. Tapi ada efek negatifnya. Kalau setiap anak bertindak hanya karena tadi ada peraturan, maka di tempat lain ketika tidak ada peraturan itu, maka dia bertindak sesuka hatinya. Nah inilah peran yang posisi kontrol yang paling baik, yaitu sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer, jadi ini sebenarnya ada di video, tapi videonya nggak bisa jalan. Jadi kalau sebagai manajer itu kita akan menanyai dulu. Jadi seperti yang dilakukan Pak Lutfi baik. Mengapa kamu tidak melakukan mengerjakan tugas tadi malam? Oh, saya ketiduran Bu. Kemudian reaksi kita adalah kira-kira keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan. Terus kalau dia sudah mengenal yang namanya restitusi, dia akan menjawab, oh saya akan meningkatkan nilai harga diri saya Bu. Lah dengan cara apa? Berarti saya akan mencari solusinya. Caranya apa Bu? Caranya apa supaya kamu selalu mengerjakan tugas, tidak lupa, tidak ketiduran. Oh saya akan menyalakan alarm Bu. Alarm mengingat kalau ada tugas. Mulai kapan? Mulai nanti malam Bu. Kalau ada tugas hari ini, saya akan menyetel alarm. Terjadilah kesepakatan antara guru dan murid. Itulah posisi kontrol yang terakhir yang mengarah ke restitusi, yaitu guru sebagai manajer. Gitu. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan atau saya lanjutkan lagi. Terus masih stay tune dengan saya. Sekarang kita masuk ke ketika kita ingin melakukan sebuah restitusi, kita terlebih dahulu membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau kita menegakkan restitusi tanpa keyakinan itu nonsen. Jadi basicnya restitusi adalah kita buat dulu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mari kita cermati berikut ini. Jadi kalau saya menggunakan film di perempatan Melayu ada polisi, berarti itu saya masih passion saya itu karena peraturan. Tapi kalau saya memakai helm karena saya berpikir saya itu untuk keselamatan saya, berarti saya sudah mempunyai keyakinan. Saya memakai masker, iya di mana-mana disuruh pakai masker. Kalau nggak pakai masker itu loh dicegat sama polisi, nanti kena tilang. Tapi kalau saya berpikir saya pakai masker karena untuk kesehatan saya, itu berarti keyakinan. Jadi keyakinan itu misalkan di sini keselamatan, kesehatan itu termasuk keyakinan. Jadi konsep keyakinan itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi bisa kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk tulisan.
contoh nilai kebajikan universalnya. Kemudian karakteristik keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan masuk sekolah jam 6.45 itu peraturan. Tapi kalau misalkan disiplin waktu itu keyakinan. Berisi pernyataan-pernyataan universal, jadi bersifat umum, tidak mengacu ke bagian-bagian tertentu, dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari kata jangan terlambat, itu bukan keyakinan. Tapi tepat waktu itu baru keyakinan. Tidak terlalu banyak, jadi jumlahnya jangan terlalu banyak. Jumlahnya sedikit saja supaya mudah diingat oleh seluruh warga sekolah. Diterapkan di lingkungan sekolah, disusun oleh semua warga. Jadi bukan sebagian saja yang menyusun. Kalau TPPB itu kan tim sekolah. Kalau keyakinan yang menyusun adalah seluruh siswa. Ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi tidak menjadi hal yang mutlak. Keyakinan tidak berubah seumur hidup, tidak. Tapi ditinjau dari waktu ke waktu. Kita lanjutkan ya. Ini contoh-contoh beberapa keyakinan kelas yang saya buat di jam saya di bahasa Indonesia di kelas 10-9 dan kelas 10-10. Jadi misalnya di kelas 10-9 selalu bersikap positif, selalu menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen pada setiap tugas. Ini semua berasal dari siswa. Kemudian kalau kita ingin membuat atau membentuk keyakinan kelas, maka tahapan ini. Tahapan yang pertama, menyusun daftar kebajikan secara bersama-sama. Jadi nanti ada bukan video ya, foto-foto tahapan-tahapan dalam keyakinan kelas akan saya tampilkan setelah ini. Yang kedua, menentukan nilai-nilai yang menjadi perhatian utama. Yang ketiga, sempurnakan daftar nilai kebajikan. Yang keempat, buat poster atau dimuat di media sosial. Jadi kalau moving kelas, karena ada kelas yang moving kelas, itu dimuat di media sosial mereka. Tapi kalau mereka menetap di satu kelas, maka lebih baik dibuat poster. Nah, ini tahapannya. Jadi tahap pertama, setiap anak akan menuliskan satu kalimat yang berisi harapan apa supaya kelas mereka itu nyaman, supaya pembelajaran mereka itu bisa diikuti dengan nyaman oleh mereka. Jadi setiap anak menuliskan satu. Setelah setiap anak menuliskan satu, saya suruh menempel di papan. Setelah ditempel di papan, semuanya menempel di papan. Jadi penggalian keyakinan kelas, jadi semuanya ada 39 siswa menempel semua. Tahap yang kedua, mengklasifikasi. Mana keyakinan kelas yang sama diklasifikasi terbentuklah keyakinan kelas. Ada 5 di sana. Saya serahkan ke siswa. Kemudian dengan kreatifnya siswa membuat poster seperti ini. Jadi terbentuklah keyakinan kelas 10-10, kebersihan kelas, ketakwaan pada Tuhan, disiplin, gotong royong, kepedulian terhadap warga kelas. Kemudian sama anaknya ditambahi foto. Jadi keyakinan kelas itu nanti digunakan untuk melakukan restitusi. Ketika ada anak yang bertindak, misalnya satu tidak mau tiket, nggak pernah tiket, saya tinggal melakukan restitusi. Keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan? Dia akan menjawab gotong royong. Nah, kemudian kita ganti lagi supaya dia menemukan solusinya sendiri. Solusi bukan dari kita, tapi dari siswa tersebut. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Jadi ini ketika kita melakukan restitusi, maka tahapannya adalah satu, menstabilkan identitas. Jadi ketika ketemu sama anak yang katakanlah berbuat tadi tidak piket, maka saya akan mengatakan manusiawi. Kadang-kadang kita kan merasa istilahnya capek untuk nyapu di kelas. Saya memahami hal tersebut. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Mengapa kau tidak piket di kelas? Itulah ditanya. Dari jawaban mereka, kita menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan? Dia akan menjawab gotong royong. Terus atau bisa diganti dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dari segitiga restitusi yang kita lakukan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, maka si murid tadi akan menyadari sendiri
dia akan berperilaku sesuai dengan keyakinannya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Ini contohnya, semoga bisa diputar. Nggak bisa juga ya? Iya. Di mana? Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi nggak bisa diputar. Dibuka keluar mau keluar di luar PPT pakai media lain. Kira-kira solusinya bagaimana supaya kedepannya
Jadi itu adalah dua permasalahan yang dihadapi oleh murid di kelas saya. Yang pertama, terlambat ke sekolah itu karena takut mandi pagi kedinginan. Jadi saya melakukan segitiga restitusi bagaimana caranya supaya anak ini menemukan solusinya sendiri, dan ternyata berhasil. Kemudian yang kedua adalah seringkali ketika tidak masuk itu padahal sakit tapi tidak ada yang mengizinkan karena orang tua berangkat pagi, semuanya berangkat pagi, orang tua tidak tahu kalau putra putrinya sakit. Jadi akhirnya anak ini tidak ada yang mengizinkan, kena alpala. Akhirnya saya juga melakukan restitusi, akhirnya anak ini juga menemukan solusinya sendiri. Jadi kalau kita buat kesimpulan untuk mengatasi membangun budaya positif di sekolah, membangun budaya positif yang di sekolah, kita harus memahami yang namanya tadi motivasi siswa melakukan tindakan itu karena apa. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Yang ketiga, untuk membangun atau bisa melakukan restitusi, maka kita harus bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer. Setelah itu, yang perlu dilakukan untuk membangun atau mewujudkan budaya positif adalah kita membangun dulu yang namanya keyakinan kelas. Jadi menggali dulu keyakinan kelas yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah terbangun, maka kita bisa melakukan segitiga restitusi ketika menangani masalah tadi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi itu segitiga restitusi. Nah, sudah hampir 1 jam. Ya, saya berterima kasih sekali karena Bapak Ibu guru sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa memberikan pemikiran-pemikiran, melakukan sharing-sharing dengan apa yang telah dilakukan untuk istilahnya menuntun siswa. Jadi kita kembali ke tujuan pendidikan kita, bahwa pendidikan itu tidak lepas dari pengajaran. Selain memberikan ilmu, kita sebagai pendidik itu juga harus menguatkan karakter anak. Jadi setiap anak itu sudah punya karakter masing-masing. Setiap guru hanya tinggal menebalkan karakter positifnya dan menyamarkan karakter negatifnya. Untuk yang terakhir kali, saya ingin meminta tolong salah satu bapak atau ibu guru merefleksikan apa yang telah diperoleh pada kesempatan siang menjelang sore ini, kemudian harapan kedepannya itu apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan informasi-informasi terkait tadi. Saya persilakan kepada Waka Humas kita, Ustadz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diberikan kesempatan oleh Ibu Siti Maria untuk memberikan konklusi atau hasil akhir dari kegiatan pada siang hari ini, yang jelas kita dalam melaksanakan kewajiban dan amanah tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab. Untuk hal pendidikan dan pembelajaran seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya kita tidak membentuk karakter, tapi menguatkan karakter para peserta didik kita. Tentunya tidak hanya peserta didik, tapi juga bisa saja kepada anak-anak dan keluarga yang di rumah. Oleh karenanya, yang pertama kita perlu memotivasi apa dan bagaimana tujuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau itu di kelas, mungkin kalau di rumah berbeda lagi motivasi dan tujuannya. Sedangkan tidak hanya motivasi, tapi juga dibutuhkan yaitu kontrol, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik di dalam sebuah lingkungan pembelajaran. Dan yang tidak terlalu pentingnya adalah mengetahui kebutuhan dasar dari masing-masing peserta didik kita, sehingga tahu apa yang dibutuhkan untuk belajar
sekolah ini, apa yang diinginkan kita tinggal mengembangkan dan menuntut serta mendampingi apa yang ingin dicapai dan dicita-citakan. Mungkin itu dari yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agus. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Marilah sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah saya adalah sungguh menyenangkan ketika saya membuat kesalahan tetapi saya tidak dimarahi atau dihukum. Saya merasa diperlakukan dengan baik ketika saya diajak diskusi untuk mencari solusi tentang masalah saya. Saya jadi lebih siap belajar untuk mengatasi masalah atas waktu yang diberikan untuk memberikan statement. Sedianya pelajaran hari ini adalah luar biasa karena memberikan masukan yang sangat banyak karena berdasarkan real di lapangan. Dan untuk Bu Siti Maria memang luar biasa, guru penggerak dan perlu ditingkatkan dan dikasih kata plus dan mendengarkannya setinggi-tingginya untuk dan istiqomah. Terima kasih.